Jangan di traktor. Traktor itu mengandung solar, nanti sawahnya kurang bagus, kata yang punya sapi itu. Dulu bertentangan ya. Terus panen juga begitu. Dulu masih ini digebuk pakai itu pelepah kelapa itu ya. Terus ada ini thresher. Thresher itu kalau di thresher itu banyak yang bilang enak diiles digebuk gitu. Nah, itu akhirnya yang menang yang thresher itu. Iya, thresher itu berubah lagi ada kobet. Kobet itu juga ya bertentangan sama orang thresher. Akhirnya threshernya ya kalah, menang kobetnya gitu. Terus sekarang ini sudah semua petani ini kecanduan yang panenan cepat, itu ya tetap sekarang ini pakai kombet walaupun itu harganya sekarang ini munggah-munggah. Di sini saya melihat kondisi di mana ada perbedaan ataupun perubahan model pertanian, di mana pada masa para orang tua saya dan ketika pada masa saya itu sudah ada mulai pergeseran, ya mungkin itu dipicu atau akibat adanya kemajuan teknologi yang semakin canggih ataupun pesat. Saya sudah mengenali adanya produk-produk yang itu katanya memang meringankan petani. Jadi setelah bentuk fasilitas tersebut, maka beralihlah pergeseran pola pertanian dari zaman dulu sampai zaman hingga sekarang. Mungkin lebih saat ini justru semakin meningkat. Yang awalnya hanya biasa, kemajuan teknologi biasa, terus sekarang sudah dimasuki dengan teknologi raksasa. Dulu itu cuma 400, sekarang 500 per seperempat sewanya. Kalau petani itu sekarang ini kalau dihitung-hitung ya hasilnya ya nipis. Kalau sawahnya di ujung belum mujek ya, kombet mujek tuh, jadi ya bagian petani itu ya cuma dikit. Ongkos biaya penggarapan aja sekarang per seperempat itu 400. Kombetnya kalau panen itu 500, tanamnya 200. Tuh. Ya, orang yang garis itu
kalau seperempat itu ya 50. Ya gitu. Daud itu kalau biasanya ada yang diborongkan, kalau saya Daud sendiri sama maknya itu. Gantian lah. Iya. Semua pakai duit sekarang. Iya. Gantian lah gantian Gitu. tenaga. Kalau memang petani sekarang ini kayaknya semua itu harus pakai uang. Dari pergeseran tersebut, maka kami selaku petani semakin ke depan itu semakin mengalami adanya tingkat problem ataupun masalah-masalah yang bermunculan di dunia pertanian. Terus belum lagi karena awalnya kami tidak banyak menggunakan input pupuk dari luaran, tetapi sekarang kami justru menggantungkan pertanian kami itu pada input-input yang datangnya dari luar. Ya, jadi ya mau tidak mau ya kami harus menggunakan itu, ya meskipun terkadang kami tahu risikonya sebagai petani itu ya kami bahkan tidak dapat apa-apa dari hasil itu semua. Yang awalnya kami merasa sejahtera, mungkin waktu dulu kami sejahtera bisa menyekolahkan anak dan sebagainya, tapi sekarang kami sulit untuk mensejahterakan kami di pola pertanian model zaman sekarang. Belum lagi pada saat kami merasa tergantungan, kami dihadapkan dengan situasi yang mungkin mungkin mengganggu pertanian kami sehingga adanya banyak masalah, misal kelangkaan pupuk dan juga obat-obatan pestisida semakin racun, semakin meningkat melejit harganya. Itu membuat kami merasa merasa tertekan dalam keadaan ini. Untuk lepas dari situ ya kami takut hasil produksi kami turun, sedangkan kami untuk terus mengikuti ya kami harus menambah biaya lebih banyak untuk mengolah pertanian kami. Jadi ini dengan adanya ini ya kelompok tani organik ini, ya memang ini bisa mengurangi biaya pupuk. Tapi kalau mau khusus ini organiknya yang belum mampu. Kami mulai membangun sebuah obrolan percakapan dalam beberapa orang, tentunya kami awali. Itu kami menggunakan fasilitas kecanggihan teknologi juga, yaitu modal internet pada waktu itu. Di situ kami mengadopsi atau mengambil kitab pertanian organik PO. Di situ kami berawal belajar mandiri untuk melepaskan ketergantungan pada dunia modern saat ini. Sedikit demi sedikit kami belajar untuk kembali ke alam atau ke lokal, ya meskipun kami tidak dibimbing oleh siapapun kecuali kitab itu yang memandu kami. Mulai bergabung dengan Yabima, kami banyak menerima banyak ilmu ataupun wawasan yang lambat laun itu dapat merubah pola ataupun mindset pemikiran kami yang semula kami ya bergantung pada distributor, tapi semenjak adanya Yabima dalam membina atau membimbing kami sudah mulai sedikit bergeser kembali kepada pertanian yang selaras alam. Ini kalau kami menyebutnya ini banyireng, tapi kata orang-orang asap cair. Jadi banyak manfaat bagi kami ini untuk menanggulangi hama dalam pertanian kami. Ini seperti belalang, seperti ulat, hama-hama yang mengganggu tanaman. Dengan ini
kami bisa menanggulanginya. Ya, itulah kami bisa melakukan ini menjadi sedikit ringan lah tentang untuk mencukupi input-input pertanian kami. Dengan kawan-kawan ini kami mulai belajar, dan bersama Yabima kami bisa belajar ini semua, dan bentuk-bentuk pengetahuan, pengalaman dalam kami belajar bersama Yabima. Ya, kami melakukan untuk pupuk, menggunakan pupuk kompos ini kami sejak mulai 2019, dan hasil panen kami pun nggak kalah dengan yang itu kimia bersubsidi yang input pertanian yang sangat mahal itu. Jadi kami bisa membuat sendiri, bahkan hasil kami pun untuk saat ini kami mulai dari 2019 sampai sekarang bahkan bisa lebih dari yang dulu hasil kami. Jadi untuk saat ini petani kecil kami dengan kawan-kawan sangat tertolong dengan adanya ini. Dan ya, kami punya sedikit pengalaman tentang untuk mengajak kawan-kawan petani yang dia untuk meresahkan, yang merasa resah tentang input pertanian itu juga. Kami selain kami punya kelompok, tapi selain kelompok itu kami sempat mengajak saudara sedulur petani di lingkungan kami. Ya, kami mencoba untuk memberikan pencerahan untuk mereka tentang mahalnya pupuk subsidi dan input pertanian itu, tapi mereka meresponnya belum baik karena petani itu sebenarnya melayani siapa? Kalau saya itu yang melayani hutan hidup, seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya kan seperti tadi ya. Tapi kalau saya memang sudah ke sana. Pertanian selama seharusnya kalau pandang tanah itu sudah ya wis sudah berharga lagi. Makanya nek praktek yo mesti surati ditekene kuat, sudah di sekolah ke dan sebagainya. Itu kan bentuk apa ya? Itu dalam tanda petik dan sebagainya dan sebagainya, tapi kita dalam bentuk kita itu sedang tidak menghargai tanah sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang semua cari makan, cari kebutuhan memenuhi keluarga kan sumbernya dari tanah. Nah, tapi tanah yang dijajah inilah kondisi yang sedang prakteknya ya yang seharusnya, tapi kan realitanya kebalikannya yang dia bilang gitu, realitanya loh ya, kan berarti kan jelas bahwa dengan realita petani itu tidak memikirkan apa kayak kayak orang itu warung kayak Rudi Tonga dan sebagainya kan sudah mulai Berpengaruh kepada tanamannya. Kalau dikatakan tadi ada walang sangit yang nyerang itu takut akhirnya beli insek, artinya ada beberapa makhluk lain yang itu memakan walang sangit itu hilang di sana. Nah itu dampaknya dari pertanian